saat ini, sebelum saya bicara dengan para narasumber saya yang hebat-hebat, jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube saya. Ini untuk lanjut mungkin lebih enak, lebih nyaman ya. Buka dulu ini ya. Buka masker ya? Sesuai prokes lah. Yang penting kita kan sudah sehat, sudah vaksin. Sudah vaksin, iya. Sudah vaksin, jadi ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Tuhan, tidak terjangkit hal-hal yang enggak. Nah, langsung aja pada saat ini kita semua akan membahas tentang permasalahan yang sedang hangat-hangatnya, terutama di kalangan mahasiswa. Nah, ini karena kenapa kita angkat mahasiswa, itu juga ada kaitannya terkait RUU PKS. Nah, kebetulan juga di saat ini sangat-sangat ironis, korbannya sudah berjatuhan banyak banget. Nah, coba oleh sebab itu kita mau angkat, dan hari ini ada dua narasumber, mereka adalah orang hebat, termasuk juga CTBS akademis yang luar biasa. Nah, kita malah seperti ini dengan adanya mereka bukannya apa-apa, tapi membuat support atau edukasi bahwa kalau namanya suatu hukum ya harus ditegakkan, tidak boleh ditutup, tidak boleh disembunyikan. Seperti pepatah bilang, langit boleh runtuh, tetapi keadilan harus tegak di muka bumi. Nah, oleh sebab itu, tanpa basa-basi lagi, yang akan kita perkenalkan, ini adalah rekan kita, yaitu Kiki Syah dari Dinas. Halo, Pak Togar. Terima kasih Pak, Om atau Bang nih? Tulang boleh, tulang. Tulang Togar. Karena beliau bukan siapa-siapa, jadi kita mencair aja. Nah, sama si Kikinya ini. Nah, sementara rekan kita dari Udayana ya, yaitu Mbak Caca. Nah, sekarang coba kita buka pertanyaan atau ya sedikit wawasan dari narasumber kita yang pertama, Kiki ya. Ki, nah ini santai aja Ki. Kira-kira menurut kamu nih, definisi terkait adanya pelecehan seksual itu dalam hal pelaporan dulu, pelaporan. Nah, itu kira-kira menurut Kiki sendiri unsur mana nih yang pas untuk pasal yang akan diterapkan, supaya juga di sini perlu hati-hati, jangan sampai kita melaporkan sesuatu karena di dalam unsur pasal itu ada barang bukti, alat bukti dan seterusnya, sehingga si korban ini nggak malah terjebak. Artinya laporannya ngambang tanpa ada kepastian. Nah, itu coba nih. Ya, oke, baik, ini menjadi cukup menarik Pak Togar, karena di sini apa namanya? Definisi dulu ya, sebenarnya definisi pelecehan seksual itu sebenarnya adanya unsur ketidakmauan atau paksaan. Itu kan yang harus kita underline bersama-sama sebenarnya. Jadi ada yang menjadi cukup menarik di sini adalah saat adanya suatu penolakan atau pemaksaan, penolakan dari korban dan pemaksaan dari pelaku. Kalau sudah ada kata paksa berarti ya itu sudah berarti adanya unsur ketidakmauan itu sendiri. Dalam di sini terjadinya ada misalnya tindak statement verbal, kemudian ada pencabulan, kemudian hingga di titik pemerkosaan. Nah, menurut pasal 289 sendiri Pak yang saya searching di sini ya Pak ya. Jadi yang saya cukup tertarik untuk ulas sebenarnya itu adalah pasal 289 sendiri Pak. 289 ini adalah menyatakan bahwa terjadinya pelecehan seksual itu bisa di paling lama hukumannya 5 tahun penjara. Nah, terkait pembuktian sebenarnya ini kan agak menjadi cukup cukup sumir. Iya, betul. Sumir. Karena ini saksi pasti minim karena itu pasti dilakukan di private, di wilayah private. Iya, di wilayah private banget. Nah, sehingga yang pasti kita andalkan adalah sebenarnya adalah alat bukti terkait visum. Itu visum. Dan sebenarnya untuk staf untuk menuju sana sebenarnya adalah keberanian untuk korban statement. Korban untuk bisa statement
harus bisa apa namanya nanti mendapatkan keterangan ahli Startupnya ya. ya startupnya gitu. Nah ini menjadi hal yang sangat-sangat kita underline gitu. Jadi kita undang hukum acara pidana sendiri adalah ada 5 alat bukti kan terkait keterangan saksi. Oh, pasal 184 ya, ya. 184 Tentang acara pidana nih. Jadi saudara Kiki menerangin sama masyarakat 184 ya. Iya, 184. Terkait unsur alat bukti dulu. Alat bukti. Oke, lanjut. Ada yang keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, Iya. surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, sehingga di sini ada yang bisa salah satu bukti kuat sebenarnya adalah visum, gitu Pak. Nah, yang dimana itu masuk, menurut saya itu masuk di poin keempat sebagai petunjuk. Jauh kan? Iya. Jauh. Iya. Karena urutan 1, 2, 3, 4. Iya, Ini iya. jauh sekali. Iya. Yang diutamakan kan 1 dan 2. Ya, keterangan saksi dan keterangan ahli. Betul. Karena itu akan menjadikan status seseorang berubah dari terlapor atau teradu menjadi TSK. Iya. Nah, ini yang makanya menarik tadi. Saya tanyakan tentang definisi toh. Nah, definisi apa? Sepakat dulu wilayah private. Iya. Kedua, andalkan visum. Nah, andalkan visum ini kan ada 2 juga. Visum berupa verbal biasa atau visum adanya fisik. Fisik ini kan banyak dimensi. Apakah maaf ya, barang tumpulkah yang masuk ke alat-alat tertentunya si wanita atau si ininya. Nah, itu coba bisa diulas dah. Karena kalau tadi kita bicara pasal 164 itu jelas. Poinnya nomor 4. Jadi dari 1, 2, 3 itu susah mengakomodir. Nah, kadang-kadang juga masyarakat tidak boleh juga tekan-tekan petugas. Nah, ini penting juga nih bagi masyarakat bahwa kalau definisi tentang pelecehan seksual, kalau korban sudah merasa artinya jadi korban, di samping ada keberanian, dia juga harus mempunyai alat bukti dan nggak usah sungkan. Kalau saran saya sebagai praktisi, itu gunakan HP. Ya, betul. Itu HP poin paling penting, biar posisinya nggak cuma di 4. Kalau di 4 itu kan hanya, aduh jauh banget. Ya. Mestinya naik ke atas, kedua. Nah, ada saksi pelapor, ada ahli, dan ada petunjuk. Itu bisa naik status seseorang. Langsung aja divideokan. Nggak usah takut, divideokan langsung, itu jadi alat bukti. Masuk itu orang. Itu pandangan saya. Ya. Lanjut sebentar, Kiki. Saya sepakat banget sama Pak. Oke, ya. Bahkan misal Pak, untuk Betul. verbal Pak ya, Betul. untuk kita misalnya Susah. untuk wanita jalan aja. Bisa kita sudah oke, ini kali pertama misalnya lewat tempat itu disiulin, catcalling dan sebagainya. Handphone aja masukin kan, Handphone aja. record voice memo bisa merecord itu. Buktikan, setuju ya. Itu Lanjut. kuat banget itu. Nah, kemudian Pak, untuk kalau misalnya kami bawa data Pak ya, dari yang diliput oleh Kumparan hingga 21 November 2021, Kemendikbudristek ya kan, sekarang udah Kemendikbudristek namanya kan, Kemendikbud di merger sama Kemendikbudristek. Oh, ini manajer sih, kayaknya manajer itu kan usaha. Saudara Kiki ini mantap, digabung-gabungin itu aturan jadi bisnis. Digabungin apa tadi? Merger ya? Merger itu kan bahasa ekonomi. Oh gitu. harus di sini spesial hukum alat ya. Makanya saya katakan juga, kata Melistek di merger. Merger itu kan salah satu bahasa di bidang ekonomi. Kita kan bahasa hukum. Oh iya, jangan pakai istilah merger dong. Ya. Oke. Dijuntokan. Wih, dijunto banget. Gitu. Ya. Terdapat 1011 kasus hingga 21 November 2021. Nah, sehingga di sini kita berharap banget Pak adanya keberanian dari korban untuk bisa speak up. Karena ini harus benar-benar kalau misalnya tidak speak up tidak akan ada suatu hal yang bisa diulas dan ini kasus-kasus yang muncul itu hanya kasus yang dilaporkan gitu loh. Nah, sejauh ini seperti itu ya. Nah, lantas tadi kan ada beberapa yang mungkin sudah sebut ya bahwa ada kesulitan. Itu otomatis makanya tadi kita sarankan kalau bisa di-record atau direkam, itu nggak usah takut. Nah, lantas bagaimana kira-kira menurut Kiki sendiri nih? Artinya bahwa kalau memang ada korban segala macam, apa ada selama ini lembaga atau
swadaya masyarakat yang memang membantu korban-korban ini untuk melaporkan, terutama di pihak kampus. Oke, kalau sebenarnya ada beberapa elemen Pak ya, misalnya kita membahas dari elemen mahasiswa. Soalnya tadi Kiki kan udah bicara tentang KUHAP kan? Iya. Jadi nggak perlu lagi saya tanya nih, karena tadi udah sebut 184-nya. Lalu tadi kita udah bicara kesulitan. Nah, kesulitan terkait masalah bukti kan? Ya, bukti. Sudah jelas. Kiki hanya tadi mengandalkan visum. Kalau visum kan di dalam KUHAP itu nomor 4. Makanya tadi saya sarankan kalau perlu di foto, di record segala macam. Kalau perlu orangnya juga dikelihatanin. Itu kan untuk nambah. Nah, sekarang kira-kira untuk para korban tadi itu, kira-kira bagaimana nih saran kamu supaya dia berani melapor? Apa ada lembaga kan? Ada konseling kah? Ada apa kira-kira? Sebenarnya ya itu Pak yang Atau tadi suruh datang ke Pak Togar aja. itu paling konkret. Coba kamu ngomong jadi kalau korban pelecehan seksual, terutama wanita datang ke Pak Togar. Memang. Agak selip-selip gitu ya. Oke, lanjut Bi. Gimana Oke, gitu? Pak Togar ya? Lanjut. Oke. Tapi iya Pak. Jadi ada di beberapa elemen itu misalnya dari elemen mahasiswa Pak ya. Elemen mahasiswa sendiri misalnya BEM misalnya. BEM itu elemen mahasiswa sebagai memang fungsinya adalah untuk sebagai eksekutor gitu kan. Badan eksekutif mahasiswa sebagai eksekutor. Ini beliau presiden loh, presiden ya. Presiden mahasiswa, maka dia bilang BEM ini. Betul, Itu betul. orang-orang BEM yang produksi sekarang ya. Dengerin omongannya. BEM lanjut. BEM itu bukan badan eksklusivitas ya, badan eksekutif ya, jadi dikawal tuh. Jadi sebenarnya BEM itu sebenarnya dari unsur kajian, terutama juga BEM itu biasanya ada satu divisi kajian yang mengkaji misalnya yang lagi hangat lah RUU PKS. Nah di RUU PKS ini sebenarnya adalah kan kalau misalnya dari segi hukum adalah lex spesialis Pak ya, lex spesialis lex generali, di mana hukum khusus mengesampingkan hukum umum gitu. Nah, dalam RUU PKS ini sendiri adalah terdapat ada upaya-upaya rehabilitasi korban, Pak. Karena di sini mengingat penting sekali adanya pertanggungjawaban atas psikis korban yang terserang, jiwa korban yang maaf cacat gitu Pak jadinya Pak. Trauma berat. Bahkan ada yang bunuh diri. Itu kasus terakhir di samping liang ayahnya. Nah, ada beberapa misalnya dari elemen mahasiswa itu. Kemudian ada organisasi mahasiswa juga, ada Seruni ya misalnya. Serikat Perempuan Indonesia gitu. Nah, dan masih banyak lah elemen-elemen organisasi mahasiswa yang menaungi hal ini. Kemudian kalau dari lembaga sendiri adalah P2TP2A Pak. Oh iya, ada. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di Denpasar. Kalau misalnya teman-teman yang di Denpasar, di sini saya searching out di sini di Gatsu ada Jalan Gatot Subroto